Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, di tengah derita penjajahan asing yang tidak pernah membuat kemajuan yang sesungguhnya, tibalah 20 Mei 1908, suatu momentum awal untuk selamatkan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa terpanggil untuk mulai memikirkan kebangkitan bangsa ini, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dari semangat dan kekuatan kebangkitan nasional yang pertama itu, lahirlah perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan sebagai langkah pertama selamatkan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita bernegara, bangsa Indonesia dikaruniai modal dasar pembangunan berupa penduduk yang bineka dari Sabang sampai Merauke, namun menjadi tunggal ika oleh perekat Pancasila, Indonesia Raya, serta Sang Saka Merah Putih. Dan tentunya, karunia tak terhingga lainnya berupa Nusantara yang kaya raya dengan hasil laut subur untuk pertanian dan berlimpah ruah sumber minyak serta hasil tambang. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai sekitar 8,6 miliar barel dengan tingkat produksi kurang lebih 400 juta barel per tahun. Sementara cadangan gas bumi mencapai sekitar 185,8 triliun kaki kubik dengan tingkat produksi kurang lebih 3 triliun kaki kubik per tahun. Negeri ini dipenuhi dengan sebaran sumber daya batu bara, mineral logam utama, serta mineral industri. Ibu Pertiwi mengandung timah, biji nikel, tembaga, emas primer, perak, pasir besi, bauksit, mangan, batu bara, panas bumi yang semuanya berada di peringkat 2 hingga 9 besar dari seluruh dunia. Lalu apa yang terjadi setelah 1 abad kebangkitan nasional? Indonesia kini memiliki hutang 148 miliar dolar. Jumlah penduduk miskin anak bangsa ini mencapai 39,05 juta jiwa. Menurut data BBS, atau sekitar 17,75%. Itu jika garis kemiskinan Rp153.000 per kapita per bulan. Jika garis kemiskinan dinyatakan sekitar Rp540.000 per kapita per bulan sesuai standar Bank Dunia, maka jumlah anak bangsa yang terperangkap kemiskinan mencapai 109 juta jiwa atau 49,5% atau nyaris setengahnya. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 12 juta orang dan mereka yang tergolong setengah pengangguran hampir 30 juta jiwa. Menurut penuturan Menteri Kesehatan, 4,1 juta bayi atau 20% menderita gizi kurang dan 8% diantaranya menderita gizi buruk. Bagaimana nasib anak Indonesia yang ingin menikmati pendidikan sebagai syarat kebangkitan bangsanya?
Data dari Depdiknas sebagai hasil Rembuknas Pendidikan Juni 2007 menunjukkan pada 2003 ada 531.186 ruang kelas yang rusak. Dari jumlah itu, 360.219 ruang sudah diperbaiki. Sisanya 170.967 akan diperbaiki sebagai program 2008. Di ibu kota saja, dari 2.552 SD dan SMP, 437 diantaranya rusak total. Dari 437 tersebut, hanya 22 yang bisa direhab total dengan APBD DKI Jakarta 2008. Sisanya terpaksa disegel karena membahayakan siswa. Bagaimana dengan infrastruktur? Ambil contoh saja jalan nasional. Dari total panjang jalan nasional saat ini 34.628 km, 2.770 km diantaranya rusak ringan dan 3.844 km dalam kondisi rusak berat. Akibatnya, bukan hanya kerugian ekonomi yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah dan tersendatnya mobilitas sosial, tetapi juga banyak jiwa yang harus melayang. Data YLKI menyebutkan, selama Januari sampai Maret 2008, tidak kurang dari 35 orang tewas di Jakarta. Sedangkan dari total korban lalu lintas secara nasional yang mencapai 30.000 jiwa per tahun, 3.000 orang diantaranya meninggal akibat kondisi jalan rusak. Kenapa nasib pedih ini menimpa bangsa yang dikaruniai berlimpah ruah kekayaan alam dan telah pula menyatakan kebangkitan nasional 1 abad lalu? Ternyata, dari 1 juta barel produksi minyak nasional per hari, hanya 70.000 barel yang diproduksi Pertamina, 75.000 produksi Medco, sisanya 855.000 barel per hari di tangan produsen asing. 90% dari kontrak kerjasama produksi dikuasai asing. Lebih hancur lagi, sektor pertambangan tembaga dan emas sudah hampir 100% dikuasai asing. Contoh yang fenomenal dan nyaris tak dapat diterima akal sehat, tapi masih berlangsung sampai detik ini adalah Freeport. Ini adalah tambang mineral terbesar yang menguras 300.000 ton biji per hari, sekaligus menghancurkan ekosistem 3 sungai besar dan Laut Arafura. Padahal, royalti yang diterima dari penjualan bersih tergolong sangat-sangat kecil, yaitu 1 hingga 3,5% untuk konsentrat tembaga dan 1% fix untuk emas dan perak. Lebih gila lagi, iuran tetap untuk wilayah pertambangan hanya berkisar Rp225 sampai Rp27.000 per hektar per tahun. Sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan sewa lahan sawah oleh petani penggarap termurah sekalipun. Kebodohan ini berjalan terus seiring jatuhnya wilayah-wilayah migas yang sangat potensial kepada pihak-pihak asing. Contoh terkini adalah Blok Cepu. Dengan cadangan minyak minimal 600 juta barel dan 2 triliun kaki kubik gas, maka pada harga minyak $60 per barel dan gas $3 per MMBTU, nilainya sekitar Rp387 triliun. Seandainya Blok Cepu sepenuhnya dikuasakan kepada Pertamina untuk mengelolanya dengan asumsi harga minyak $90 per barel dan harga gas $15 per MMBTU, maka nilai Blok Cepu dapat mencapai Rp576 triliun. Apalagi jika harga minyak terus naik di atas angka $100 atau $110 per barel seperti yang terjadi belakangan ini. Lihat pula kontrak penjualan LNG tangguh ke Fujian Cina sebesar 2,6 juta ton per tahun dengan harga $3,35 per MMBTU selama 25 tahun yang sesungguhnya merugikan bangsa ini sekitar Rp350 triliun. Belum lagi kontrak bagi hasil Natuna Blok D Alpha dengan porsi bagi hasil sebelum pajak 100% untuk ExxonMobil dan 0% untuk pemerintah.
artinya pemerintah sama sekali tidak mempunyai hak atas hasil produksi gas secara fisik karena pemerintah hanya akan mendapatkan penerimaan dari pajak saja. Ini sekaligus bahaya karena jaminan pasokan gas dalam negeri dari Natuna Blok D Alpha tidak ada sama sekali. Bagaimana dengan nasib hutan Indonesia? Kantor berita Reuters menyebutkan bahwa 72% hutan Indonesia telah musnah. Sementara setengah dari sisanya terancam punah karena pembalakan komersial yang mungkin saja istilah lain dari illegal logging. Juga akibat kebakaran hutan dan penggundulan untuk perkebunan sawit. Guinness Book of Records tahun 2008 menyebutkan Indonesia memegang kejuaraan dunia penggundulan hutan. Sedangkan Greenpeace menyatakan selama tahun 2000 sampai 2005 Indonesia merupakan negara tercepat dalam menggunduli hutannya. Setiap jam, hutan seluas 300 kali lapangan sepak bola amblas untuk selama-lamanya. Kecepatan ini sekarang pasti menurun, karena hutan yang tersisa tinggal sedikit. Sudah tidak memungkinkan kenduri besar lagi. Kenapa? Undang-undang dan peraturan tidak mampu mencegah dan menjaga harta kekayaan Ibu Pertiwi. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa undang-undang dan peraturan malah cenderung menjual negara. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007. Bahkan kini ada 44 BUMN strategis yang akan dijual. Akhirnya, apa kabar segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia? Sekitar 46,8% muatan laut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing. Bahkan 96,6% muatan angkutan laut diambil kapal asing. Mungkin para politisi bisa mengatakan, itulah semuanya hasil dari investasi internasional atau manfaat dari pergaulan global. Tapi jika memang demikian, kenapa di dalam lubuk hati anak bangsa yang jujur justru terdengar tangisan Ibu Pertiwi? Kenapa setelah 100 tahun kebangkitan nasional, air mata Ibu Pertiwi malah terus berlinang? Ibu Pertiwi yang dulu kaya raya untuk membesarkan anak-anak bangsa yang dicintainya, kini sedang susah, merintih dan berdoa. Padahal sesungguhnya dalam lanjutan lagu tersebut yang anehnya jarang dinyanyikan sampai selesai, terdapat jawaban dari doa Ibu Pertiwi. Ya, akan tiba suatu masa di mana putra-putrinya yang berhati tulus akan berkata, "Lihatlah Ibu Pertiwi, kami datang berbakti untuk menggembirakan Ibu. Karena kami tetap cinta Ibu dan selalu setia, maka kami akan bangkit menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa." Ibu Pertiwi sekarang menggelegar ke udara, teriakan dan kepal putra-putri Ibu untuk selamatkan Indonesia.